kelima dalam bentuk Institut Teknologi Negeri. Institut Teknologi Negeri di Indonesia ya? Di Indonesia, seluruh Indonesia. Ya. Dan itu mendahului ITB, Institut Teknologi Bandung yang termasuk salah satu favorit di Asia Tenggara dan Asia secara khususnya. ITS, Ya. kemudian ITERA, Institut Teknologi Sumatera, ITK, Institut Teknologi Kalimantan, dan terakhir kita itu adalah Institut Teknologi Habibie. Dan merupakan satu-satunya Institut Teknologi Negeri yang ada di kawasan Indonesia Timur. Dan itu luar biasa perjuangan daripada keinginan Pemda, pemerintah Kota Parepare, dalam hal menghadirkan perguruan tinggi negeri di Kota Parepare. Nah, daya tariknya sebenarnya itu sudah banyak sekali kita lakukan. Yang paling menonjol itu ketika adik-adik kita ikut dalam sosialisasi di pariwisata tempoh hari dalam bentuk bincang santai untuk mengenal lebih dekat dengan Institut Teknologi Habibie. Dan dari sana itu kita menampilkan dosen-dosennya, seluruh sumber daya manusia yang kita miliki, baik tenaga dosen, tenaga pendidik, itu hadir semua, dan dosen-dosen muda yang akan mengajar itu itu tampil sebagai pembicara. Dan mereka rata-rata dari lulusan luar negeri. Ya, dari luar negeri, ada dari Polandia, ada dari UK, Inggris, dan Jepang ya. Kalau Jepang kan saya sendiri dari Jepang. Terus sekarang ini Pak sudah pendaftarannya tahap seperti apa Pak? Ya, jadi untuk pendaftaran ujian sebenarnya rencana awal kita cuma buat ujian tulis berbasis komputer yang dilaksanakan onsite di kampus ITH lantai 2. Namun pada akhirnya kita membatasi jumlah putra-putri daerah mendaftar Pak, itu luar biasa, itu hampir 300 peserta dari daerah Jatapara dan sekitarnya. Dan itu hampir 95% itu dari Parepare. Dan itu kita sudah penuhi kuota untuk setengah. Sebenarnya kurang dari setengah lah kita berharap dari putra-putri daerah, tetapi karena banyaknya jumlah peserta, jadi kita tingkatkan sedikit, mungkin setengah dari jumlah mahasiswa nantinya itu adalah dari Parepare. Jadi berapa kelas rencananya diterima Pak? Kalau kelas tergantung dari program studinya. Kalau informatika kita akan membuat 4 kelas. Sistem informasi itu 3 kelas, dan matematika 2 kelas. Kira-kira sekarang sudah mendaftar berapa Pak? Ya, tadi saya sampaikan ya bahwa kita awalnya ingin melaksanakan UTBK saja secara lokal ujiannya, tetapi banyak peserta yang dari luar daerah Sulawesi Selatan, dari Pulau Jawa terutama, ada yang mendaftar dari Tasikmalaya, menghubungi saya, bagaimana dengan kami Pak yang berada di Jawa, di Banten ini, di Jawa Barat. Saya bilang, waduh, itu kan tidak bagus juga Pak, karena tidak memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia yang lain. Jadi akhirnya kita stop penerimaan melalui lokal, karena juga peserta yang sudah membludak banyak sekali, sehingga kita berikan kesempatan juga seluas-luasnya kepada berbagai daerah di Indonesia, supaya nanti ada keragaman yang terjadi di kampus ITH. Jadi itu akan ujian secara online? Secara online, ya. Seperti yang UTBK kita laksanakan sendiri Pak. Jadi semua sistem perangkat dan infrastruktur dan suprastruktur tata tertib ujian yang kemarin kita laksanakan di UTBK itu adalah karya daripada dosen-dosen kita di sini. Dan nanti itu seru itu Pak. Di pmb.ith.ac.id tempat adik-adik kita mendaftar itu, serangan cybernya itu luar biasa. Dan itu kita bisa lalui dengan baik. Oh, jadi ada juga hackernya? Ada banyak. Nah, kira-kira nih Pak, seperti apa ini? Kan masih orang ragu-ragu ini Pak. Seperti apa sih memang ITH ini? Maksud saya setelah luarannya nanti nih 3 fakultas ini, 3 prodi ini, kira-kira apa luarannya? Misalnya jadi apa gitu, informatika, apa nggak ada peluang kerja supaya masyarakat bisa tahu? Dari profil lulusan itu ada banyak ya, tergantung dari program studinya. Tapi kita membatasi diri dari kemampuan SDM dosen dan kebutuhan nasional dan global. Karena dari sisi kesempatan kerja untuk bidang IT itu terbuka luas sekali, banyak sekali. Saya kasih contoh saja, mahasiswa saya
ilmu komputer Unhas itu belum selesai sudah ada yang diterima S2, belum selesai sudah ada dapat tawaran kerja di luar negeri dan sebagainya. Nah itu kita cukup percaya diri karena sudah punya pengalaman di universitas sebesar Unhas, dan kita akan coba akomodasi dan terapkan implementasi apa yang sudah kita lakukan itu di ITH. Ya mengenai ini mungkin nanti banyak sekali ada menjadi machine learning engineer itu bagaimana data-data skala besar big data itu diolah kemudian menghasilkan inferensi atau keputusan tertentu dan lain sebagainya. Mungkin nanti ada data scientist juga, terus sistem manager dan sebagainya. Dan tergantung daripada program studi itu Pak. Kalau program studi matematika itu sudah jelas ya, bisa mungkin jadi apa gitu. Kalau matematika itu lebih luas Pak, lebih luas lagi. Jadi bukan cuma sekedar menjadi guru. Sebenarnya menjadi guru itu atau dosen ya. Guru atau dosen, guru lah. Guru itu masuk di program studi pendidikan matematika. Jadi itu kadang sulit dibedakan. Karena untuk matematika sendiri cakup sains masuk dalam hal ini itu cakupannya luas sekali. Ada bidang yang besar seperti statistika dan juga ilmu aktuaria. Ilmu aktuaria itu ilmu yang memprediksi atau membuat perencanaan tentang premi dari sebuah asuransi itu kan harus ada aktuarisnya. Dan itu di UNAS laku keras, di ITB juga disebut demikian, dan kita berharap nanti tahun depan kita bisa buka spesifik di luar dari matematika menjadi seorang aktuaria. Oke. Tadi satu lagi Pak, prodi apa lagi tuh? Jadi prodi informatika, prodi sistem informasi, dan prodi matematika. Jadi sistem informasi apa tuh Pak? Sistem jadi kan begini, sama kalau saya mau analogikan sama dengan ini kedokteran dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kalau kedokteran itu informatika. Informatikanya. Kalau sistem informasi itu FKM. Jaringan. Jadi modalnya begini, semua hal-hal yang berkaitan solusi menggunakan komputer itu masuk ke informatika. Jadi aplikasi algoritma, bagaimana IoT dan sebagainya itu masuk di informatika. Sedangkan sistem informasi itu mengandung 3 komponen. Ada perangkat IT, ada manusianya, dan ada organisasinya. Itu yang diolah Pak, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Jadi intinya jangan ragu gitu bahwa ini peluang kerjanya besar. Kalau sistem informasi dicari gitu nanti. Kalau sistem informasi malah peluang kerjanya itu jadi orang berdasi Pak. Karena itu Chief Information Officer atau CIO itu harusnya berasal dari orang sistem informasi. Dan itu banyak sertifikasi untuk profesi itu dalam bidang sistem informasi. Termasuk mungkin di bidang website misalnya, bidang apa gitu untuk bisa meningkatkan SEO-nya kan. Jadi ini cukup prospektif Pak, cukup prospektif. Makanya waktu kami sosialisasi ketemu langsung dengan adik-adik calon mahasiswa di Parepare itu antusiasmenya luar biasa. Nah ini sampai tanggal berapa nih pendaftarannya Pak? Nah ini sebenarnya UTBK sudah kita umumkan yang lulus. Kemudian kita masuk ujian. Berapa yang mendaftar, berapa yang lulus Pak? Yang mendaftar itu 300-an, yang lulus 178. 178. Berarti ada yang gugur. Ada yang gugur. Oh iya. Apa yang menyebabkan? Dengan berat hati. Pertama, kalau dipikir-pikir ya sudah terima aja semua gitu. Ini kan pertama. Yang pertama kita punya ambang nilai Pak. Ada threshold. Tidak seluruhnya bisa masuk. Tidak bisa seluruhnya karena harus bagus matematikanya, harus penalarannya. Jangan sampai nanti dia masuk lalu kemudian tidak bisa bikin apa-apa. Atau malah merugikan diri sendiri. Itu jadi kita punya threshold, kita batasi dari sisi nilai. Nanti kalau nilainya melebihi kita luluskan, kalau umpamanya yang belum mungkin kita beri kesempatan lagi pada kesempatan remedial gitu ya. Ujian online atau tahun depan. Tapi satu hal ya Pak, bahwa kalau ujian online itu persaingannya jauh lebih ketat karena terbuka luas dan bisa langsung dilihat nilainya. Kita biasanya tidak langsung membuka nilainya karena itu menghindari konflik dan polemik yang bisa terjadi. Jadi kita beri privasi kepada peserta untuk membuka sendiri akunnya dan melihat hasilnya bagaimana. Karena kasihan itu kalau tidak lulus dibully juga. Iya benar juga Pak. Ini soal ITH memakai nama besar Pak Habibie. Seperti apa sih kira Pak keluarga Pak Habibie dengan dukungan
Ya. Terutama pemerintah Kota Parepare kan melalui Pak Wali Kota Pak Taman Pawe ya sudah mengadakan ini berjuang untuk ya. Ya kalau dari sisi pemerintah Kota Parepare kita tidak bisa ragukan lagi ya, karena teman-teman di Parepare sudah melihat sendiri mulai perjuangan 2014 ya, sampai 2021 ya baru ada rektornya. Dan itu alhamdulillah kita memenuhi segala tata hukum yang berlaku, dan juga biasanya kan bermasalah itu aset-aset Pak, aset tanah dan sebagainya. Dan kita alhamdulillah memenuhi syarat dan bisa terselenggara dengan baik. Sedangkan dukungan dari Pak Habibie Center dan yayasan dimiliki oleh Pak Habibie, tentu saja itu seperti Gedung Pemuda Pak ya. Itu kan dari yayasannya Habibie kalau tidak salah diserah terimakan ke Pemda, kemudian Pemda ke negara kalau hal ini. Jadi nanti kampus orang belajar itu selain di sini ada di Gedung Pemuda. Gedung Pemuda sementara kita renovasi, tapi tahun ini kita usahakan bisa terpakai. Jadi dananya ini Pak bukan saja APBD, ada APBN. Bukan APBD Pak, kalau APBN langsung, jadi dipanya langsung dari kementerian. Ini untuk tahun ini berapaan nih Pak yang masuk? Itu sudah berapa ya? Saya kebetulan bukan bidangnya itu, tapi saya dengar itu sudah 53 miliar. 53 miliar. Yang sudah atau sedang saya kurang tahu. Karena itu ranahnya bidang non akademik. Tapi maksud saya itu memang dipersiapkan. Kalau boleh tahu Pak, tenaga pengajar yang disiapkan berapa banyak? Ya, tenaga pengajar kita sudah rekrut melalui Kemenpan RB. Itu pengadaan calon PNS, CPNS itu ada 15. Jadi 5 per 1 program studi karena kita menjaga rasio antara mahasiswa dan dosen. Seperti itu. Jadi pendaftaran nanti ini online akan berakhir kan mulai tanggal 15 Pak ya? 15. Jadi untuk ujian online itu dimulai tanggal 15 dan kemungkinan kami perpanjang Pak. Oh perpanjang. Berarti masih ada waktu dong. Masih ada waktu ya. Mungkin nanti kami lagi telah apakah cukup dengan perpanjang 1 minggu, waktu 1 minggu ini. Jadi kan dulu tanggal 15 sampai tanggal 22. Mungkin nanti sampai tanggal 29. 29 ya, berarti kira-kira masih ada peluang di tanggal 29. Kira-kira syaratnya untuk masuk sini apa saja Pak? Syaratnya sama dengan perguruan tinggi negeri yang lain Pak. Misalnya Pak? Warga negara Indonesia, ada KTP-nya Pak, ada KK-nya. Terus lulus SMA tahun 2020, 2021, 2021 lewat dari itu nggak bisa. Nah, itu juga banyak yang gugur ini dokumennya. Gara-gara dia nyoba daftar tapi 2018 misalnya. Jadi yang diterima ini hanya 3 angkatan terakhir. 2020, 2021, 2022. Iya. Oke, 3 tahun saja. Ya. Ditandatangani jasa kepala sekolahnya kan dilihat saja kalau tahun 2020 sudah memenuhi syarat. Oh jadi yang banyak sebenarnya banyak Pak. Banyak tapi tidak apa alasannya Pak itu kira atau memang seperti itu semua gitu? Ya perguruan tinggi negeri begitu dari kita ikut ini. Jadi seperti itu regulasinya. Pemirsa, terutama adik-adik kita yang ada di SMA yang per 3 tahun terakhir ini bisa mendaftar di sini. Ya. Kalau untuk ujian online bagi yang belum mendaftar juga dari Parepare kita persilahkan, tetapi kami cuma beri informasi bahwa persaingannya jauh lebih ketat dibanding UTBK kemarin. Tapi itu rencananya berapa kelas Pak untuk online itu? Kan sudah ada berapa kelas ini? Yang tadi itu ini setengah daripada kuota seharusnya. Dari seluruh jumlah kelas 360 mahasiswa itu ada sekitar 8 kelas. 8 kelas. 360 mahasiswa. 360 mahasiswa. Berarti sudah ada sekitar 100. Sudah 4 kelas ya sudah masuk. Sudah 4 kelas masuk. Ya, jadi sisa peluang untuk yang teman-teman media online lewat online nanti. Ya, online nanti. Oke. Jadi setengah dari pendaftar itu kita usahakan akomodasi dari putra daerah. Setengah itu dari beragam daerah supaya lebih di seluruh Indonesia. Oke. Kalau bisa sebenarnya saya tunjukkan itu nama-nama orang-orang Batak itu sudah banyak mendaftar sekarang. Oh iya nanti Pak, intinya bahwa berbagai macam suku datang ke sini, bisa datang ke Parepare itu. Yang menarik itu UTBK kemarin itu ada dari Timika datang khusus untuk ujian. Datang khusus dari Timika. Dari Timika, ada dari Balikpapan juga dan ada dari. Lulus.
Saya kurang tahu Pak. Kurang tahu juga saya. Karena itu by system kita desain. Artinya ini memang sudah tersebar sampai di pelosok-pelosok Ya, negeri. ya, informasinya, diseminasi informasi sebenarnya sudah sampai ke beberapa daerah. Karena buktinya UTBK kemarin itu ada dari Jawa, ada dari Sumatera juga mendaftar, dan bahkan dari Papua. Ini kan kampusnya Pak, kalau saya tidak salah ini selain di sini ex DPRD ini dulu, kemudian ada di Gedung Pemuda, ada lagi lahan yang dipersiapkan Pak. Itu berapa hektar itu Pak? 34 hektar. 34 hektar. Itu nanti menjadi kampus utama Pak. Kampus utama. Ya, itu pembangunannya insya Allah tahun ini kita sudah usulkan, dan tahun depan kemungkinan itu sudah mulai dikerjakan, mulai dari DED-nya sampai pengerjaannya. Dan itu kalau 2 tahun depan itu mungkin kita punya prodi lagi. Tahun depan kita nambah 10 prodi Kak. 10 program studi. Oh, tahun depan 10 program studi. 10 program studi. Besar lagi. Terus berikutnya itu 13 kalau tidak salah, saya lupa. Dan jelas sampai 2025 sekitar 47 program studi yang rencana kita buka, kita selenggarakan. Berapa? 47 Pak. Oh, luar biasa. Ya, jadi kalau mahasiswa ITH saya hitung-hitung kemarin itu, terus jumlah penduduk Parepare kan 140.000 jiwa Pak. Itu mungkin seperempatnya itu nanti adalah mahasiswa dari ITH. Oke lah Pak, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya Pak. Sebelum kita berakhir, ada yang mau disampaikan Pak juga kepada adik-adik itu dan masyarakat. Ya, jadi kepada adik-adik kita, terutama yang baru lulus SMA, ini adalah kesempatan yang baik sebenarnya buat menikmati perguruan tinggi negeri yang berkualitas. Karena kita tidak main-main di sini, dan bagi yang telah dinyatakan lulus, saya ucapkan selamat. Jangan lepas kesempatan yang ada. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencerdaskan bangsa dan memberi masa depan yang lebih baik, khususnya dalam bidang IT. Dan bagi yang belum mendaftar, silahkan mendaftar. Cuma sayangnya nanti akan bersaing secara nasional karena banyaknya permintaan. Kita juga apa websitenya Pak? Parepare PMB pmb.ith.ac.id pmb.ith Institut Teknologi Habibie .academic.ac.id. Oke. Jadi bisa dicari di internet dan bisa mendaftar secara online. Terima kasih banyak Pak atas bincang-bincangnya. Ya, semoga ITH semakin jaya. Insya Allah. Terima kasih banyak pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.